Smartphone dengan layar super jumbo di atas 6 inci atau bisa disebut tablet saat ini sudah cukup sulit ditemui. Di tengah sedikitnya pilihan, Xiaomi berinisiatif menghadirkan Mi Max 2 yang katanya sangat ideal untuk kebutuhan multimedia. Sebelum mulai, kami mau update info terbaru dulu nih guys. XL belum lama ini merilis starter pack baru bernama XL Super Ngobrol. Benefit dari XL Super Ngobrol ini adalah tarif dasar ngobrol ke semua operator mulai Rp1 per detik tergantung wilayah. Kalau di Jakarta, tarifnya Rp3 per detik guys. Selain itu, ada gratis voice call dan video call di WhatsApp dan Line tanpa kena kuota, gratis kuota YouTube 100 MB per bulan, dan gratis akses aplikasi XL Super Nonton 100 MB per bulan. Nah, apa itu XL Super Nonton? Ini adalah aplikasi terbaru dari XL yang berisi tayangan TV pilihan seperti sinetron, reality show, atau film Indonesia. Layanan XL Super Ngobrol dan Super Nonton sendiri sudah tersedia mulai 15 Mei 2017. So, starter pack ini bisa jadi pasangan yang pas buat smartphone baru kamu guys. Oke, sekarang kita lanjut ulasan smartphone-nya. Hampir tepat setahun sejak kehadiran Mi Max generasi pertama Juni 2016, kini Xiaomi merilis penerusnya, Mi Max 2. Dari ukuran layar tidak ada perbedaan, Mi Max 2 masih membawa layar IPS ekstra besar 6,44 inci dengan resolusi Full HD. Mungkin banyak yang bertanya, apakah resolusi Full HD bakal cukup untuk layar sebesar ini? Jawabannya sangat cukup. Karena dengan kerapatan layar 342 ppi, layar Mi Max 2 masih sangat memanjakan mata dengan warna cerah dan detail tajam. Layar ini juga dilindungi Gorilla Glass 4. Layar yang sangat besar ini sebenarnya memiliki bezel yang tidak tebal. Selain itu, juga tidak ada border hitam yang mengganggu di dalam layarnya. Tapi, meski bezelnya tipis, dimensi keseluruhan Mi Max 2 tetap terasa merepotkan. Tablet ini punya panjang 17 cm dan lebar hampir 9 cm yang artinya agak mustahil dikantongi di baju atau celana. Praktis kita wajib membawa tas untuk menyimpannya. Selain itu, dimensi bongsor juga berpengaruh pada pemakaian harian. Kita wajib menggunakannya dengan dua tangan karena fitur one hand mode pun tidak terlalu membantu. Untuk pengguna wanita, bisa jadi Anda bakal tetap kerepotan meski sudah menggunakan dua tangan, khususnya ketika hendak mengetik dengan orientasi landscape. Buat menelpon juga agak aneh karena hampir menutupi seluruh sisi wajah. Selain bongsor, Mi Max 2 juga licin karena bodi belakangnya terbuat dari full metal. Warna untuk bagian belakangnya ini hanya tersedia satu pilihan saja, yaitu gold. Oh ya, di bagian belakang ini, kita juga akan melihat desain antenna U-shape mirip iPhone 7, serta ada pula sensor fingerprint yang terasa cepat dan akurat. Di balik pengoperasian yang mungkin merepotkan untuk sebagian orang bertangan kecil, Mi Max 2 menawarkan pengalaman multimedia yang sangat-sangat menyenangkan. Buat kami pribadi, Mi Max 2 tidak menarik jika dijadikan perangkat utama, tapi sangat berguna sebagai perangkat kedua menemani smartphone utama. Kami merasa cukup dimanjakan ketika memfungsikannya sebagai tablet multimedia di rumah. Streaming film online maupun YouTube sangat memuaskan karena layarnya yang besar dan tajam. Bukan cuma layar, ada dua faktor lain yang membuat Mi Max 2 sempurna sebagai tablet multimedia, yaitu speaker stereo yang lantang berkualitas, serta baterai ekstra besar 5300 mAh. Jadi, untuk menikmati puncak kenikmatan menonton, kita tidak perlu menggunakan headset. Sedangkan soal baterai, dengan menggunakan satu SIM card 4G aktif, kami selalu berhasil mendapatkan screen on time 10 jam dengan penggunaan bermain game online dan streaming intensif di atas 3 jam. Sebagai catatan, kami juga menginstal beberapa media sosial, termasuk WhatsApp. Nah, yang bikin kami jatuh cinta dengan Mi Max 2 adalah hadirnya teknologi Quick Charge 3.0. Teknologi ini ibarat dewa penolong pada perangkat baterai jumbo di atas 5000 mAh. Proses pengisian menggunakan charger bawaannya dalam kondisi smartphone menyala hanya membutuhkan waktu 2 jam. Detailnya sebagai berikut. Pengisian 30 menit, baterainya terisi sekitar 40%. Pengisian 1 jam terisi 60%, 1,5 jam terisi 85%, dan 2 jam sudah penuh. Buat yang hobi ngegame, kami rasa Anda bakal cukup puas dengan performa Mi Max 2.
CPU Snapdragon 625, GPU Adreno 506, dan RAM 4GB pada Mi Max 2 masih mumpuni menyajikan frame rate tinggi dengan catatan menggunakan opsi grafis medium. Satu hal lagi yang mungkin jadi tanda tanya Mi Max 2 adalah kamera. Tapi lagi-lagi buat kami pribadi, kamera Mi Max 2 tidak buruk. Kamera utamanya menggunakan sensor IMX386 beresolusi 12 megapiksel sama seperti Mi 6, meski kualitasnya tidak sebaik Mi 6. Namun untuk ukuran phablet, kamera Mi Max 2 sudah sangat mencukupi kebutuhan harian dan media sosial. Kalaupun Anda membeli Mi Max 2 untuk kebutuhan memotret, berarti Anda yang keliru, karena ini adalah phablet multimedia, bukan fotografi. Saat ini Mi Max 2 RAM 4GB dan storage 64GB versi distributor rata-rata dijual 4 jutaan. Jika ingin menjadikannya sebagai perangkat utama, terutama untuk komunikasi, Mi Max 2 rasanya bakal merepotkan karena bodi bongsornya. Tapi, jika ingin menjadikannya sebagai phablet multimedia, Mi Max 2 adalah salah satu pilihan terbaik saat ini.